Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Tentunya kalian sehat. Kita semua berharap setiap hari, setiap saat kita selalu dalam keadaan sehat karena kita dijaga, dirawat oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah khawatir ya. Jangan pernah khawatir kalau kita sakit. Seandainya kita sakit, kita tetap berharap Tuhan pasti menyembuhkan. Baik, pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi. Dan sebelumnya kita akan pujikan dengan penuh semangat untuk kemuliaan Tuhan. Pekerja Kristus, bisa semua? Oke. Dengan tepuk tangan yang di rumah boleh. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk cari bekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia raja segala raja, ya memanggilku menuailah. Hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi semangat anak-anak yang di rumah. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk cari bekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia raja segala raja, ya memanggilku menuailah. Hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Iya, mari kita berdoa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami boleh datang kepadamu, merupakan suatu sukacita kami boleh datang kepada Tuhan. Kami secara rutin setiap pagi ingin mendengarkan firman-Mu dalam renungan pagi yang boleh kami dengarkan bersama. Tuhan hadir di sini mengurapi kami satu persatu, baik yang ada di sekolah ataupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan. Amin. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu tayangan lagu Sejauh Timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Ya, kita sudah mendengarkan bersama-sama lagu Sebelum Firman. Nah, anak-anak, ada yang ingat nggak kira-kira suara siapa itu? Ya, oke, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama buka dari Mazmur pasalnya yang ke-25. Ya, silahkan yang di rumah boleh membuka Alkitab. Mazmur 25 ayatnya yang ke-10. Ya, Mazmur 25 ayatnya yang ke-10. Silahkan dibuka. Kita akan baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran
bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami untuk kami boleh setia mendengarkan firman-Mu, dan berkati renungan pagi hari ini berkenan di hati Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah marah-marah? Baik marah dengan sebab atau tanpa sebab. Kalau marah dengan sebab pasti ya, misalnya kita diganggu kakak atau kita diperlakukan tidak adil oleh teman kita marah ya, kita marah-marah. Itu dengan sebab. Kalau marah-marah yang tidak dengan sebab, nah bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin kita punya masalah yang tidak terselesaikan, sehingga bila ada orang yang mendekati kita marah tanpa sebab. Nah, sebetulnya hal itu baik atau buruk? Sangat buruk ya, karena Tuhan melarang kita untuk tidak boleh marah. Walaupun marah, ingat jangan berbuat dosa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak bernama Marcel. Ya, Marcel ini punya kakek ya, opa dia panggil ya. Suatu saat Marcel bertanya kepada opanya, "Opa pernah nggak marah-marah sama oma?" Jawaban kakek apa, anak-anak? Jawaban opanya Marcel, "Wah, pernah loh saya marah. Pernah marah-marah dengan oma, pernah. Dengan alasan atau tidak dengan alasan." Wow, Marcel semakin ingin tahu apa yang akan terjadi yang diceritakan oleh opanya. "Opa, boleh enggak cerita kenapa opa bisa marah-marah dan apa yang dilakukan opa setelah marah-marah dengan oma?" Nah, opanya kemudian bercerita kepada Marcel, suatu hari tanpa sebab, anak-anak, tanpa sebab opa marah kepada oma. Loh, kok bisa? Iya, opa waktu itu masih muda, baru dari kantor, capek, datang-datang, lapar, pengen makan. Padahal di meja makan sudah ada makan. Tapi kenapa ya opa kok pengennya marah-marah? Nah, oma ini sangat sayang kepada opa. Dia bertanya, "Ada apa opa? Mari silahkan makan dulu. Ya, setelah cuci tangan, cuci kaki, silahkan makan, pasti kamu capek opa." Nah, opanya menjawab apa? "Hah, males, makan terus males." Nah, anak-anak, mereka akhirnya bertengkar. Tapi oma diem saja. Ketika opa Marcel ini ngomong nyerocos terus kepada omanya diem saja. Nah, akhirnya Marcel bertanya, setelah itu apa yang dilakukan opa terhadap oma? Nah, opanya berkata, "Setelah saya marah-marah, oma ini hanya diam saja. Terus kemudian saya keluar rumah, saya duduk di teras. Saya berpikir, pantas enggak saya sebagai seorang suami marah-marah dengan istri saya tanpa sebab? Padahal saya marah-marah, istri saya juga diam saja." Nah, akhirnya saya mikir, Marcel, aduh kasihan sekali ya istri saya, sudah capek-capek memasakkan, mungkin masakannya itu hanya itu saya tidak cocok, kemudian saya marah. Atau mungkin karena saya di kantor ada masalah sehingga orang yang tidak harus saya marahi kena imbasnya. Nah, saat itu saya berpikir, Tuhan ampuni saya sudah marah-marah dengan istri saya. Saya mau minta maaf, gengsi ya. Masa saya minta maaf? Nah, tapi saya berdoa terus kepada Tuhan.
Tuhan jangan keraskan hati saya supaya saya minta maaf kepada istri saya tidak malu. Nah, akhirnya Tuhan memberkati Opa Marcel ini. Kemudian Opa datang kepada Oma. Dia berkata, "Oma, maafkan saya ya, saya sudah marah-marah. Harusnya saya tidak marah kepada Oma, tapi saya marah yang tidak pada tempatnya." Apa yang dilakukan Oma? Yang dilakukan Oma hanya tersenyum. "Iya, gak apa-apa, lain kali bersabar ya." Nah, Opa mendengar jawaban itu, kemudian menangis ya. "Sekali lagi saya minta maaf." Nah, akhirnya mereka berdamai. Nah, terus Marcel bertanya lagi, "Setelah itu apa yang terjadi, Opa?" "Ya, setelah itu saya berdamai dengan Oma. Saya berjanji kepada diri saya sendiri, Tuhan, jangan biarkan saya marah-marah, tapi biarkan saya bisa menahan emosi. Karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya ketika saya marah pasti menyakiti orang lain, ya, pasti menyakiti orang lain. Saya bisa puas, bisa marah-marah dengan orang lain, tapi orang lain di dalam hatinya pasti dia merasakan kesedihan, merasakan hal-hal yang tidak dia inginkan, ketidaknyamanan, pasti itu terjadi. Nah, oleh karena itu, mulai saat itu saya belajar untuk menahan diri, tidak akan marah-marah. Mengapa? Karena Tuhan berkata, segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Saya ingin di jalan Tuhan, saya ingin jalan kebenaran dari Tuhan. Nah, oleh karena itu Marcel, jangan seperti jangan seperti Opa dulu, marah-marah tanpa sebab. Kamu bisa marah, segera minta maaf kepada orang yang menjadi korban. Atau mulai sekarang tahan emosimu supaya kamu tidak marah-marah dan menyakiti orang lain. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama hidup di jalan Tuhan, menjauhi kemarahan, menjauhi kejahatan, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita merasa nyaman. Baik, Opa, saya berjanji, saya ingin seperti Opa, tidak akan marah-marah, bisa menahan diri. Nah, itu cerita Opa bersama Marcel. Anak-anak, tentunya kita juga bisa seperti itu ya, belajar untuk menahan diri, belajar untuk membuat situasi nyaman, sehingga orang-orang di sekitar kita merasa senang dengan kehadiran kita. Mari kita tunjukkan kita bisa hidup di jalan Tuhan, jalan yang penuh kebenaran. Bersama Tuhan kita pasti bisa memenangkan segala permasalahan hidup kita. Sanggup anak-anak? Sanggup? Oke, pasti sanggup. Jalan Tuhan selalu ada kebenaran. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk bersabar, ajari kami untuk tidak marah-marah, apalagi marah-marah kepada orang-orang yang tidak bermasalah dengan kami. Seandainya pun kami mempunyai masalah dengan orang lain, ajari kami untuk bersabar, sehingga kedatangan kami, perilaku kami, tutur kata kami mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bukan mendatangkan masalah yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Ajari kami Tuhan untuk setia dan tekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bila kami berdoa kepada Tuhan ketika kami punya masalah, kami percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang baik, karena kami tahu jalan Tuhan itu yang terbaik, penuh dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah dengan situasi
yang mungkin membosankan bagi kami, tapi ajari kami untuk melakukan sesuatu hal yang positif sehingga kami merasakan hidup kami tidak merasa jenuh. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga orang tua murid dengan segala pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan lindungi, jagai, dan berkati mereka. Juga berkati guru-guru kami. Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dengan judul Jalan Tuhan, ya. Jalan hidup orang benar. Yuk dengan semangat. Jalan hidup orang benar diterangi oleh varian firman Tuhan. Jalan hidup terang, semakin tenang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar semakin terang Ayo semangat. Hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali, dia kembali. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Bye-bye.